Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinanda Asyimardatila dengan NIM 1520230058. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS saya di pemrograman IoT. Nah, sebelumnya di sini ada soal nomor 1. Nah, di sini untuk nomor 1 A itu adalah mengenai penjelasan konsep perpindahan data dari sensor di hidroponik menuju user interface aplikasi yang nanti akan ditaruh ke database dan juga melalui database. Nah, untuk membantu saya menjelaskan nomor 1 A, di sini saya sudah mempunyai alur data untuk hidroponik. Nah, untuk yang pertama itu tentunya ada sensor yang mendapatkan data dari hasil kerja mereka gitu. Dan di sini ada sensor seperti DHT22, pH, TD, SLTR, dan juga ultrasonik itu contohnya. Nah, sensor-sensor ini setelah mendapatkan data itu akan langsung dikirimkan ke ESP32 atau ke microcontroller gitu. Nah, setelah di microcontroller itu akan dilanjutkan, dipublish datanya. Nah, jika untuk kasus di sini itu ada di kasus MQTT menggunakan mosquito gitu kan, broker. Namun bisa saja pada kasus hal yang lainnya itu menggunakan HTTP post yang langsung nanti dikirim ke backend gitu. Namun untuk kasus saya ini, dia mengirimkannya ke MQTT blocker. Nah, sama seperti HTTP post, nanti ketika dia ke backend, dia akan langsung disimpan ke database atau DBMS gitu. Nah, kasusnya di sini adalah MySQL database gitu. Nah, setelah dia masuk ke database, lalu akan dikembalikan lagi ke backend atau dipanggil lagi ke backend untuk nanti di-publish ke user interface gitu. Jadi nanti pada bagian backend itu akan ada API untuk fetch data dari database gitu. Nah, biasanya sebelum ke web mobile dashboard ini pasti ada JSON, dia nanti berupa JSON gitu dikirimkan ke interface, user interface-nya. Nah, untuk kontrol atau alur yang sebaliknya itu sama saja. Jadi ketika ada input kontrol dari mobile web atau dari user interface itu nanti kontrol itu akan dikirimkan ke backend gitu. Nah, dari backend nanti akan diteruskan lagi menuju server atau MQTT-nya lagi. Kalau di sini itu bisa juga di post lagi gitu, lalu nanti akan dikirimkan kembali ke ESP32 microcontrollernya sih untuk mengeksekut kontrol command-nya. Nah, lalu akan di forward lagi ke relay module gitu untuk kontrolnya, lalu nanti akan sampai ke aktuatornya atau ke si pompa air, LED, atau apapun alat nanti yang digunakan. Seperti itu untuk alur data dari sensor ke user interface ataupun ke aktuatornya bagi kasus hidroponik. Lalu untuk yang kedua, ini ada study case di mana ada DHT terpasang, LED hijau kuning merah, lalu ada relay dan juga buzzer di sini. Dan ketika lampu merah nyala atau buzzer itu tuh ada di keadaan suhu 35, kuning di 30 dan 35, juga lampu hijau di 30. Nah, jadi ini saya sudah membuat juga sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah mempunyai ESP32, DHT, relay, dan buzzer ya. Dan ini sebenarnya tidak digunakan untuk bagian si LDR-nya. Nah, lalu ada beberapa lampu juga di sini. Nah, di sini untuk kode programnya, jadi saya define terlebih dahulu untuk LED-nya dan juga pin-pin tiap komponennya. Ada delay juga dan juga buzzer. Ini untuk setup dari tiap komponennya. Dan ini untuk loop dari sistemnya. Jadi nanti di sininya saya ingin dia satu-satu gitu di print dengan suhunya berapa, kelembabannya berapa, jadi saya bisa monitoring gitu. Nah, ini untuk logika suhunya. Jadi ketika temperaturnya itu di atas 35, maka yang height itu akan ini akan height semua ya. LED merahnya, buzzernya juga, dan juga relaynya itu akan nyala semua. Nah, sedangkan sisanya itu low. Nah, terus dikasih tahu juga, jadi saya tahu gitu ketika dia tuh benar gitu untuk buzzernya. Lalu untuk if-nya untuk uang warna kuning di antara 30 dan 35. Nah, dia kuning, high menyala dan sisanya itu mati. Lalu ini yang terakhir adalah hijau. Itu low semua kecuali yang hijau. Mungkin seperti itu untuk cara kerjanya. Nah, ini untuk DHT-nya ini ada di 35. Karena kuning itu di antara 35 dan 30 ke 35, maka ini kuning yang akan tetap menyala. Lalu mungkin ketika saya ubah sedikit ke 59, ini yang merah yang akan menyala. Dan buzzernya dia on. Seperti ini. Untuk yang warna merah. Dan ketika saya turunin sedikit, nah ke 17, ini yang akan nyala adalah hijau. Suhu normal. Seperti ini. Untuk soal nomor 1B. Jadi untuk bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya di nomor 2 untuk pemrograman IoT. Nah, yang pertama di sini buatkan backend yang menghasilkan data suhu, kelembaban, kecerahan dengan format JSON.
Lalu ada A dan B-nya, parsing melalui aplikasi, dan juga ada bagian mikrokontrolernya streaming data menggunakan MQTT. Mungkin karena memang backend-nya dari B dulu, saya akan menjelaskan B ke A. Yang pertama, jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada LDR, lalu ada DHT22, ESP32, dan juga relay module 2. Nah, ketiganya ini semuanya terhubung ke ESP32-nya. Ini juga saya ada menggunakan breadboard di sini. Nah, ini terlihat lah ya dari komponennya, dan mereka terhubung kemana aja. Ini betul ya. Nah, ini untuk kode program dari ininya, dari keseluruhan komponennya. Jadi saya akan hubungkan ke server dulu, ke server MQTT-nya. Ini nanti akan terhubung dengan backend-nya melalui WiFi. Lalu di sini nanti saya masukkan ketiganya ke servernya, itu di ITS loop, ITS kelembaban, dan juga suku. Ini ketiganya juga nanti akan membaca. Nah, untuk ininya, untuk biasanya di sini. Nah, saya sebelumnya sudah ada custom dari hasil DHT dan juga temperaturnya. Ini saya pakai di 35 dan 80, makanya data yang terkirim akan selalu 35 dan 80. Sedangkan untuk fixnya ini memang ada di angka 1001 untuk normal modenya. Nah, setelah dari sini, ini akan terkirim ke server dan akan masuk ke backend sini. Ini sudah masuk beberapa. Nah, jadi saya menggunakan MQTT listener di sini untuk mendengarkan data dari server MQTT server. Nanti dia akan dimasukkan ke topik suku, kelembaban, dan juga logs-nya. Ini nanti akan masuk ke DB sensor IoT-nya. Sudah saya buat juga, nanti akan masuk ke payload, dan juga nanti akan disimpan ke database-nya semuanya. Nah, ketika ini disimpan, maka akan disimpan ke sini. Jadi saya sudah membuat DB sensor IoT dan juga data sensor, kabel data sensor. Karena datanya relatif sama, jadi hampir sama, cuman dari jadi dari waktunya bisa terlihat dia terkirim dari beberapa menit sekali. Nah, ini kalau ini saya coba dulu custom sebelumnya. Nah, setelah masuk ke DB, maka akan dipanggil ke sini. Nah, ini jadi nanti ini root utama ke dashboardnya. Terus ini ada API data. Nanti ketika data sudah di database, ini dipanggil di sini. Dia ada show-nya limitnya 100 data aja. Terus dia akan membuat variabel yang nanti dibuat untuk format JSON-nya. Ini ada pengambilan data dari suku untuk suku values-nya. Terus ada suhu maksimumnya nanti dihitung, maksimal dari setiap suku yang ada suhu minimumnya, suhu rata-rata juga. Ini timestamp-nya, sebenarnya timestamp-nya udah sesuai dengan yang ada di database untuk formatnya, jadi ini sudah tidak perlu juga. Terus ini ada untuk perhitungan maksimal dari tahun dan bulan data terbarunya. Ini untuk format JSON-nya, jadi ada suhu maksimumnya berapa tadi, memang diambil dari variabel suhu maksimum. Terus ada suhu minimum, suhu rata-rata, nilai suhu maksimum humidity-nya, dan ini terakhir ada di mon max-nya. Nah, ini untuk API yang dua ini saya tidak terlalu pakai karena kita pakai yang dari di sini. Jadi tidak terlalu untuk API-nya. Nah, setelah dari sini mungkin dia tuh akan langsung ke sini ya, dia akan langsung masuk sini. Bisa dilihat ini datanya udah sampai 30 dan rata-rata sama ya. Ini untuk rata-rata dari tiap data. Nah, untuk menampilkan parsing JSON-nya itu ada di sini, ada di API ini. Nah, ini yang format yang sudah saya buat sebelumnya di app.py ini. Nah, bisa dilihat ya tiap datanya itu ID di angka berapa, ini ada ID 1 ya, boxnya berapa, suhunya berapa, timestamp-nya gimana nih, kan sini juga sesuai dari tahun, bulan, tanggal, jam, ini sampai detik. Lalu sini ada hasil akhirnya dari suhu maksimal berapa, suhu minimum, dan suhu rata-rata. Nah, ini juga menunjukkan jadi karena data terbarunya memang hari ini, jadi pasti di tanggal 10 dan tahun 2025. Nah, untuk mungkin bisa lihat lebih jauhnya, kita ke ini. Nah, ini
bisa dilihat detik-detiknya dia masuk. Tiap datanya ini kayaknya udah nambah juga. Nah, mungkin segitu aja untuk soal nomor 2. Nah, mungkin segitu aja untuk soal nomor 2 ini. Dan mungkin segitu aja untuk penjelasan saya mengenai UTS dari pemrograman IoT. Mohon apabila ada beberapa hal yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.